Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang kami bawakan yaitu tentang risiko sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian risiko. Risiko adalah titik imbas dari suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seorang atau suatu perusahaan. Risiko biasanya terjadi apabila usaha yang kita jalankan telah melewati suatu kesalahan yang fatal, sehingga menyebabkan suatu risiko yang harus kita hadapi. Risiko yang dimaksud adalah dampak yang akan terjadi apabila melakukan suatu usaha. Berikut definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah sebuah disiplin pengelolaan yang tujuannya adalah untuk memproteksi aset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi, dan pembiayaan melalui asuransi atau cara lain atas kemungkinan rugi besar karena bencana alam, keteledoran manusia, atau karena keputusan. Pengertian lain manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam pengelolaan ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Berikut manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian. Karenanya, adanya suatu risiko, di mana ketidakpastian ini dihubungkan dengan penghasilan perusahaan, arus keluar masuk uang dan harta benda yang telah ada atau yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Berikut manfaat manajemen risiko. Manfaat manajemen risiko yang pertama itu berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit. Yang kedua, memudahkan estimasi biaya. Ketiga, memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar. Keempat, memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata. Kelima, memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan beberapa banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Keenam, meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan. Ketujuh, menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah. Dan kedelapan, memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif. Beri manfaat manajemen risiko untuk perusahaan dalam 4 kategori. Yang pertama, manajemen risiko memungkinkan dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. Kedua, manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba. Ketiga, manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung. Dan keempat, adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non-material bagi perusahaan. Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni dan karena kreditur, pelanggan, dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi, maka secara tidak langsung menolong meningkatkan public image. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk menciptakan tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Berikut fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen yang pertama yaitu fungsi perencanaan, kedua fungsi pengorganisasian, ketiga fungsi pengarahan, keempat fungsi pengkoordinasian, dan kelima fungsi pengontrol atau pengawasan. Yang berikut fungsi operasional. Yang pertama fungsi pengadaan, kedua fungsi pengembangan, ketiga fungsi pemberian kompensasi, keempat fungsi integrasi, dan kelima fungsi pemeliharaan.
Peran sumber daya manusia. Yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kedua, melakukan rekrutmen karyawan, seleksi, dan penempatan pegawai sesuai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan perusahaan. Ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemutusan hubungan kerja. Keempat, membuat perkiraan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Kelima, memperkirakan kondisi ekonomi pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Keenam, senantiasa memantau perkembangan undang-undang ketenagakerjaan dari waktu ke waktu, khususnya yang berkaitan dengan masalah gaji, upah, atau kompensasi terhadap pegawai. Ketujuh, memberikan kesempatan karyawan dalam hal pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi kerja karyawan. Kedelapan, mengatur mutasi karyawan. Kesembilan, mengatur pensiun, pemutusan hubungan kerja, beserta perhitungan pesangon yang menjadi hak karyawan. Berikut risiko lemahnya sumber daya manusia dalam pekerjaan inti. Risiko sumber daya yang dikemukakan oleh Tanjung pada tahun 2025 bahwa dalam kegiatan suatu usaha, apabila ada risiko sumber daya yang dihadapi, maka dapat diwaspadai oleh perusahaan tersebut dengan pengendalian unit sumber daya manusia menurut fungsinya, serta kaitannya dengan risiko atau pelanggaran tersebut diberikan sehingga terjadi pemberian sanksi oleh pihak perusahaan dari pelanggar. Berikut risiko ketenagaan kerjaan manajer Heath et al. Ialah risiko kehilangan pekerjaan, kehilangan konferensiasi, atau hilangnya reputasi manajerial. Menurut Siagian, imbalan non-finansial bagi karyawan adalah untuk memuaskan kebutuhan psikologis dan status karyawan. Termasuk dalam hal ini adalah kendaraan dinas pribadi, pengemudi, tempat parkir khusus di peralatan parkir, makan siang atas biaya perusahaan, dan sekretaris pribadi. Apa saja kemungkinan risiko dalam SDM yang terjadi? Kemungkinan kejadian risiko yang berkaitan dengan kondisi sumber daya manusia terdiri dari kemungkinan rendahnya tingkat kesehatan, kemungkinan tingkat kematian, dan pengaruh usia. Yang pertama itu rendahnya tingkat kesehatan. Rendahnya tingkat kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagai contoh, tingkat kesehatan dipengaruhi oleh kondisi atau kebersihan kinerja. Selain kondisi kerja, rendahnya tingkat kesehatan juga dipengaruhi oleh suasana kerja. Kondisi kesehatan yang paling buruk adalah kalau karyawan sampai mengalami kecelakaan atau sampai cacat. Semakin tinggi tingkat kecelakaan dan tingkat cacat, semakin buruk pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan yang bersangkutan. Kedua itu tingkat kematian. Tingkat kematian sumber daya manusia tidak selalu dikaitkan dengan kondisi perusahaan tertentu. Tingkat kematian terkait dengan tingkat kesehatan secara nasional. Yang ketiga, pengaruh usia. Usia sumber daya manusia antara 30-45 tahun dianggap sebagai usia paling produktif. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan stamina dan fisik sangat tergantung pada usia. Keempat, sistem dan sarana. Pemenuhan kebutuhan berdampak pada dua hal, yaitu peningkatan motivasi dan peningkatan kepuasan. Sistem dan sarana yang berhasil meningkatkan motivasi adalah sistem dan sarana yang bisa meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kelima, risiko kecurangan. Risiko kecurangan menurut yang dipaparkan oleh Halim pada tahun 2005 adalah unsur dari risiko murni yang dapat ditimbulkan dalam setiap usaha. Halim mengemukakan dari kedua macam risiko yang merupakan bagian dari risiko murni adalah merupakan dampak dari suatu usaha yang harus mendapatkan perhatian lebih karena dalam menjaga agar tidak terjadi risiko tersebut adalah sangat riskan. Berikut beberapa upaya dalam menangani risiko sumber daya manusia. Upaya yang pertama yaitu memiliki tim manajemen yang kuat, menyiapkan sumber daya yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia untuk sukses. Ketiga, melarang para eksekutif bekerja rangkap. Keempat, sistem intensif atau penghargaan dan punishment yang efektif. Kelima, menyiapkan job description, job specification, performance appraisal yang baik.
memberi komunikasi yang efektif antara pemimpin dengan bawahan, memberi pelayanan kesehatan dan sistem keselamatan kerja yang memadai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan kami silakan. Terima kasih.